Dari program akuntansi. Nah, saya masih aktif dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Alternatif. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh mata kuliah akuntansi yang bernama Pak Sito dengan tugaskan untuk memetakan normatif accounting theory. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari normatif accounting theory. Normatif accounting theory atau akuntansi normatif adalah pendekatan dalam akuntansi yang lebih fokus pada bagaimana seharusnya sistem akuntansi diterapkan berdasarkan prinsipnya, aturan dan standar yang ideal. Dalam konteks ini memberikan pedoman mengenai apa yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang benar atau sesuai dengan aturan yang ada. Namun akuntansi normatif berusaha untuk mengembangkan standar dan prinsip yang memberikan arah kepada para profesional akuntansi dalam keuangan, pencatatan dan laporan keuangan. Nah, dalam pengertian akuntansi normatif berhubungan dengan standar yang harus dipatuhi dalam praktik akuntansi. Teori ini mencoba menjelaskan bagaimana seharusnya suatu transaksi dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan dengan tujuan agar informasi yang disampaikan relevan, andal dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Teori ini juga berupaya untuk mengatur tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah-kaidah yang dianggap ideal oleh para ahli atau badan yang berwenang seperti International Financial Accounting Standard atau ISAK. Nah, dalam akuntansi teori ada contoh, misalnya dalam akuntansi normatif ada aturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengakui pendapatan pada saat barang atau jasa sudah diserahkan atau diterima oleh pelanggan. Jadi perusahaan menjual barang kepada pelanggan, akuntansi normatif akan menetapkan bahwa pendapatan harus diakui pada saat barang tersebut diserahkan, bukan pada saat pembayaran diterima. Nah, contoh lain dari normatif akuntansi ialah bahwa dalam pengakuan biaya ada beban. Akuntansi normatif mengatur bahwa biaya yang berkaitan dengan suatu metode harus dicatat dalam periode tersebut meskipun pembayaran belum dilakukan. Prinsip ini dikenal dengan prinsip matching principle. Nah, dalam normatif akuntansi ada teknik dalam akuntansi normatif. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi. Teknik ini dilakukan dalam akuntansi normatif adalah menyusun standar akuntansi yang mengatur bagaimana pencatatan transaksi dilakukan. Ini mencakup pengembangan standar yang jelas untuk mengungkapkan pendapatan, pengukuran biaya dan laporan keuangan. Nah, dua metode pengukuran dalam akuntansi normatif. Berbagai metode pengukuran seperti nilai wajar, biaya historis atau nilai ini digunakan untuk menilai aset dan kewajiban sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Nah, tiga, penyusunan laporan keuangan atau teknik lain dari teori akuntansi normatif adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ini mencakup laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan juga laporan perubahan ekuitas. Nah, contoh yang keempat ada pemilihan prinsip akuntansi yang sekali kalau akuntansi normatif berfokus pada pemilihan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat seperti prinsip konsep kita mau ribet, biaya dan keandalan informasi. Dengan menerapkan teori ini diharapkan informasi keuangan yang dibutuhkan dapat digunakan dengan lebih baik untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditor, dan pihak lainnya yang membutuhkan laporan keuangan yang jelas dan terpercaya. Berikut ada contoh penerapan teori akuntansi normatif dalam konteks usaha pasar, lokal, buah-buahan, dan makanan. Dalam contoh ini kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip akuntansi normatif digunakan untuk mencatat transaksi penyusunan laporan keuangan dan mengatur pengakuan pendapatan serta biaya. Nah, ada pengakuan pendapatan. Menurut teori akuntansi normatif, pendapatan diakui saat barang atau jasa sudah diserahkan kepada pelanggan di pasar buah-buahan dan buku yang makanan. Pendapatan diakui ketika buah yang dijual sudah diterima oleh pemilik, bukan karena pembayaran dilakukan. Nah,
Berikut adalah contoh terkait pemaparan di atas. Seorang pembeli membeli 5 gram apel dengan harga Rp40.000 di pasar buah, meskipun pembeli membayar di muka, namun pendapatan sebesar Rp40.000 baru diakui oleh pedagang pada saat apel tersebut diserahkan kepada pembeli. Nah, jika apel baru diserahkan pada pukul 11 pagi, maka pendapatan akan diakui pada saat itu sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dalam teori akuntansi normatif. Mungkin itu penjelasan materi terkait akuntansi normatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.